Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rabani dari kelas hukum A2. Di sini Salsa akan buat video mengenai prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu hukum. Yang pertama, akan kita bahas dulu mengenai prinsip hukum Islam. Kata prinsip secara etimologi itu ialah dasar, permulaan, atau aturan. Sedangkan kata prinsip secara terminologi itu ialah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam, juga menjadi titik tolak dalam pembinaannya. Prinsip yang membentuk hukum Islam setiap cabang-cabangnya. Adapun di dalam prinsip-prinsip hukum Islam itu terbagi dua, yaitu yang pertama prinsip umum dan juga prinsip khusus. Yang pertama akan kita bahas dulu satu-satu mengenai prinsip umum, yang mana prinsip umum itu ialah prinsip yang keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Sedangkan prinsip khusus itu ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Menurut Juhaya S. Praja, mengenai prinsip hukum Islam ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, prinsip tauhid, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang keempat, prinsip kebebasan, yang kelima, prinsip persamaan, yang keenam, prinsip ta'awun, dan yang terakhir, prinsip toleransi. Lanjut, yang kedua akan kita bahas mengenai ajaran Islam dalam hukum pidana Islam. Di dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jinayah dan juga jarimah. Jinayah di dalam Islam itu dikenal sebagai istilahnya itu adalah delik atau tindakan pidana. Sedangkan secara terminologi jinayah itu ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka jinayah diartikan dengan semua perbuatan yang diharapkan oleh syara apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Lalu, unsur-unsur hukum pidana Islam berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan meliputi 1. Hukum itu merupakan produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukuman bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dan ketiga, hukuman itu dibuat untuk orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau larangannya. Lalu yang kedua itu adalah jarimah, yang mana dalam jarimah itu yang terpenting ialah pembagiannya yang ditinjau dari segi hukumnya. Lalu jarimah ditinjau dari segi hukumnya itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama jarimah hudud, yang kedua itu jarimah qisas, dan yang terakhir ialah jarimah takzir. Yang pertama kita bahas dulu jarimah hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, yang mana pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan syara dan menjadi hak Allah. Yang kedua, jarimah qisas, yang mana jarimah qisas adalah hukuman yang telah ditentukan syara, baik jenisnya maupun besarnya hukuman. Jadi, jarimah qisas terbatas jumlahnya, dan hukumannya pun tidak mengenai batas tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Lalu, yang ketiga itu jarimah takzir, yang mana Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa atau ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dalam hukumnya, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan ketentuan hukum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Lalu materi yang ketiga itu ialah ajaran Islam di dalam penerapan hukum perdata, yang mana hukum perdata itu ialah hukum yang menjamin kepastian hukum yang di dalamnya antara hubungan orang dengan orang lainnya. Sedangkan hukum perdata Islam itu ialah peraturan yang dirumuskan berdasarkan dari wahyu Allah dan Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata yang diyakini dan diakui oleh umat manusia, yang terkhusus bagi seluruh umat Islam. Ruang lingkup hukum perdata Islam menurut Zainuddin Ali adalah sebagai berikut. Yang pertama, munakahat, yaitu hukum perkawinan yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibat hukumnya. Yang kedua, warisan atau farid, yang artinya hukum kewarisan yang mengatur segala persoalan yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan. Lanjut, kita akan bahas materi keempat, yaitu penerapan Islam dalam hukum tata negara. Tata negara ialah suatu kekuatan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara, dan pemerintahan. Adapun prinsip-prinsip umum penerapan hukum tata negara, yaitu yang pertama prinsip kekuasaan sebagai amanah, yang kedua prinsip musyawarah, yang ketiga prinsip keadilan, dan keempat adalah prinsip persamaan, yang kelima prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, yang keenam prinsip keadilan bebas,
yang ke-7 prinsip perdamaian, yang ke-8 prinsip kesejahteraan, dan yang terakhir ialah prinsip ketaatan rakyat. Baiklah, sekian video dari Salsa. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari materi maupun dari kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.